jaga perasaan anak di rumah, jangan dimarahi. Mengingatkannya untuk belajar ya pakai bahasa-bahasa yang apa? Santun, Mas, belajar, Mbak, belajar yang halus. Nanti kalau setelah belajar di alam, sip, gitu. Cara nih kalau tak marahi ini. Manfaat akhiratnya, insya Allah surga. Manfaat dunianya, minimal bagi anak menjadi disiplin, seimbang jasmani rohani, terbentuk kesucian lahir dan batin. Allah berserta Rasulnya telah menetapkan sholat diakhiri dengan salam. Sehari semalam 5 kali minimal. Jadi karena wajibnya 5 kali, bisa ditambah sholat sunat. Maka Allah dan Rasulnya telah menetapkan untuk checking kesehatan ini minimal sehari semalam sholat 5 kali. Dan itu ada dampak positif untuk kesehatan. Dan SMK Muhammadiyah 1 Sleman tidak artinya selalu mengingatkan kepada siswa, kepada murid untuk rajin menjalankan sholat 5 waktu. Berbahagialah punya anak sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Sleman yang guru-gurunya selalu mengingatkan untuk rajin menjalankan sholat 5 waktu. Ngerti nggih Pak Bu nggih? Supaya tidak ngantuk, tolong ijil-ijilnya ditirukan dulu. Ya. Sebagai bagian dari yang ingin mensukseskan anak didik. Kompak, enggak? Wih, kok belum ditirukan? Ditirukan. Tirukan saya. Ini untuk keberhasilan bersama. Mulai ya? Tangannya gini. Biar semangat untuk anak, semangat untuk anak. Ini jel-jel pertama. Nanti jel-jelnya banyak sekali. Ya, siap ya? Ini demi anak-anak kita. Kompak, sabar, gak pernah marah. Demi anak-anak kita. Kompak, sabar, gak pernah marah. Tepuk tangannya. Ya, harus ada kekompakan. Jangan khawatir kalau Pak Kepala Sekolah dengan semua guru rapat terus, mulang terus demi untuk keberhasilan anak. Maka harus diimbangi oleh bapak-bapak, ibu-ibu di rumah juga memperhatikan tentang anak. Yang pertama, dakain kecerdasan, dan kecerdasan itu harus diawali dengan olahraga. Yang kedua, olah rasio. Olah rasio itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa membaca, itu olah rasio. Maka yang namanya anak sekolah, pulang membawa catatan, ya diusahakan dibaca, dihafalkan. Ketika belajar juga meringkas dan lain sebagainya. Orang tua punya kewajiban, yo sekedar ingatkan, Mas, ujian lo. Bukan mau ujian, belajarnya jangan lupa. Tapi ya itu biar tidak mudah ngantuk, bapak-bapak ibu-ibu, untuk sementara nek omah lauknya hanya ada 1 iris, tolong bapak ibunya ngalah dulu. Lauknya untuk siapa? Untuk anaknya yang mau belajar. Tapi saya yakin di antara yang bapak ibu-ibu yang hadir pada hari ini tidak pernah ada problem tentang apa? Lauk. Saya yakin di rumah cukup lauk untuk bapak ibu dan anak. Yang kesiapan. Yang ketiga namanya olah rasa. Olah apa? Rasa. Jaga perasaan anak di rumah. Jangan dimarahi. Mengingatkan untuk belajar ya pakai bahasa-bahasa yang apa? Santun, Mas, belajar, Mbak, belajar yang halus. Nanti kalau setelah belajar di alam, sip, gitu. Bicara di alam tak marahin. Mira, tangannya kan? Bu, Pak, tangannya kan? Tangannya kan? Bicara di alam mana? Belum sinau gitu. Niroknya saya, sip, hebat.
biasa. Kalian ini sip, hebat, luar biasa. Ini anak wis film sinau iki diparani cek kewedan, Mas, sip. Nek ngalem tanggane nganti anaknya ora tau dia apa? Ya, punya anak mau belajar dia. Apalagi pagi belajar, dan kok malam mau belajar lagi. Jadi kalau pagi belajar kok sore mau belajar lagi, gimana ngalemnya? Hebat. Pagi belajar, sore belajar, lah kok malam belajar lagi, tambah lagi apa? Luar biasa. Wes, bagi anakku sing nyenengke tenan. Sip, hebat, luar biasa. Terus kalau anak mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, jangan dimarahi juga. Tetap itu dalam Mas, tidak apa-apa. 6 itu tidak bagus. Saya tahu kok Allah itu menilai perjuangannya, gitu ya. Iya, sudah berjuang, anak sudah berjuang maksimal. Ternyata Allah memutuskan dapat nilai berapa? 6. Orang tua harus alhamdulillah. Nilai 6 itu udah putusan Allah. Mudah-mudahan besok lulus bisa untuk mencari pekerjaan atau bisa untuk melanjutkan kuliah. Jadi DKN kecerdasan itu bisa dibangun dengan olahraga, olah rasio dan olah rasa. Termasuk di rumah, saya mohon Bapak Ibu dalam berkomunikasi dengan keluarga, suami dengan istri ya, itu juga tunjukkan bahwa Bapak Ibu punya semangat yang sama untuk mendukung anaknya belajar. Maka Bapak Ibu kalau bicara di rumah ya bicaranya yang apa? Yang menyenangkan. Jadi Bapak latihan selama anak belajar minimal manggil istrinya itu sing halus. Jadi ini roke kula. Bune monggo. Sing bapak-bapak. Coba ya, ini minggu ning omah. Selama anaknya belajar, biar suasana di rumah itu apa? Nyenengke. Bapak-bapak nyeroke kula. Bune monggo. Santai bisa. Ya, nyerah bune yang ini, coba. Coba. Nah, ibu-ibu jawab. Dalam Pak, monggo. Nah, jadi kalau suasana rumah ya, kalau suasana rumah suami dengan istri kondusif, bagus, apa yang terjadi? Anaknya belajar menjadi tenang. Alhamdulillah, rasanya tenang. Rasanya ibu dia tenang, rasanya bapak iya tenang. Sing luwih hebat meneh, esok ibune gawe kewetan, sore bapakne sing ngladekke piringe timbang Mas. Sinau sing bar sinau bapakne yo ngalem. Anak kowe pancen luar biasa. Jadi paido anak wis sinau kuwi. Kompak, sabar, gak pernah marah. Itu loh catatannya ya. Kompak, sabar, gak pernah marah. Apalagi kepada anaknya yang sedang akan menempuh ujian. Yang pertama, yang kedua, pesan Ali bin Abi Thalib. Wahirsin itu keinginan yang kuat. Anak harus dimotivasi bagaimana punya semangat yang kuat. Maka suami istri, bapak ibu yang berada di rumah, ketika membuat suasana di rumah kepada anaknya, itu dibikin suasana sehingga anaknya itu punya semangat yang tinggi. Ya. Kalau anak ya belajar bahasa Indonesia ini dalam gitu ya, disanjung. Ini ya disanjung gitu ya. Ada yang nyanjung, ada yang nyandung, ada yang nyanjung. Coba bapak, nanti itu untuk anak, tapi saya pesankan untuk ibu-ibu bapak nih. Tapi itu untuk anak, nanti disampaikan kepada pelan-pelan. Agendakan tuh. Agendakan. Wajibkan.
paksakan untuk diri sendiri. Jadi kalau yang namanya untuk kebaikan di dalam Islam, pertama memang harus diagendakan. Malam Ahad aku ada agenda ngaji. Setiap malam aku punya agenda belajar. Di agenda. Sudah diagendakan, kadang-kadang terkena apa? Godaan. Godaannya itu ya, tetangganya dilalah nanggap seni yang luar biasa. Di sisi lain harus belajar, di sisi lain tetangga ada kesenian yang luar biasa bagusnya. Terpaksa kalah. Belajarnya kalah. Alasannya apa? Kan tontonannya hanya setahun sekali. Belajarnya kan masih tiap malam. Ya kan? Itu namanya godaan. Akhirnya terkalahkan belajarnya. Padahal besoknya ujian. Kan bahaya. Maka harus ditingkatkan menjadi wajib. Ya. Mewajibkan diri sendiri untuk belajar. Sudah diwajibkan. Kadang-kadang masih ada godaan. Apa? Pusing, gerimis, geluduk, ya kan? Aduh, geluduk. Itu dulu lain. Kalau masih ada godaan seperti itu, maka jurus terakhir harus diterapkan. Apa? Paksa. Tidak urusan geluduk, tidak urusan gerimis, pokoknya saya harus belajar. Maka orang-orang tua dulu itu sampai mengatakan begini. Utlubul ilma walau bisyih fa inna tulabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi belajar itu, mencari ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan mencari ilmu, orang dulu sampai mengatakan kalau perlu golek ilmu ketuk negara putih. Negara Cina. Kok bahasanya ketuk negara Cina ya? Ini sebagian ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi seandainya ini akan dipakai sebagai pembelajaran, ya karena memang orang Indonesia tahu orang Cina itu ahli apa? Bisnis. Orang Indonesia supaya rajin berbisnis. Iya, ono sing dadi guru, ono sing dadi dokter, ning jalani tadi bakul, kira enggak sing dadi bakul kan iki. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, tolabul ilmi faridatun, mencari ilmu itu wajib. Sampai-sampai dulu orang Jawa yang mengatakan golek ilmu ki banget wajib. Saking wajibnya itu sampai banget. Harus mencari. Jenengan lihat rekoso sakniki. Rekoso ngeraganti anak gitu. Kadang-kadang lunasi SPP ya. Yang ngapunten ya. Dodol niki ngoten ta. Nek sok ben bahasan bocah pinter. Jenengan sik menikmati. Wes ora ono ilange. Dan kita berdoa kepada Allah itu tidak mesti langsung dikabulkan, karena yang lebih tahu kapan untuk mengabulkan doa itu Allah Subhanahu wa taala. Dipasti. Sing penting dongane niku ingin mempengaruhi kalian putra-putraku. Nah, ini namanya yang ketiga tadi apa? Wastibari. Sopan. Yang keempat ya, Wa irsyadi ustadin. Kesuksesan belajar itu harus ada guru. Insya Allah Bapak Ibu guru di SMK Muhammadiyah 1 Sleman sudah representatif mata pelajaran ini dipegang oleh ini. Seluruhnya sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dari pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi di Persyarikatan Muhammadiyah juga ada majelis pendidikan, tapi kita juga mengikuti dari dinas pendidikan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Nah, ibu-ibu, bapak ingin sangat hormati, guru dengan murid, ya, pembelajaran di zaman sekarang memang bertatap muka, masih bertatap muka, dan bertatap muka itu memang yang paling bagus. Mohon maaf ya, dulu kalau para ulama zaman dulu kasusnya memang 2 orang ya, guru 1 murid 1. Kalau guru 1 murid 1 itu berlaku rumus begini, murid itu kalau belajar harus
bisa menatap wajah gurunya. Maka kalau sekarang kan tidak, siswa di kelas itu juga dibatasi. Karena kalau terlalu banyak, ada yang tidak bisa melihat wajah gurunya. Maka diprediksi berapapun jumlahnya, masih sebatas murid bisa melihat dengan jelas wajah siapa? Gurunya. Dulu juga begitu. Cuma kalau dulu kiai zaman dulu itu guru satu ketemu murid satu, jadi di meja gini. Maka aturannya murid itu harus bisa menatap wajah gurunya. Harus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, murid itu ketika belajar tidak boleh disambi-sambi. Kasusnya hanya dua. Biar guru sisi bersih kok disambi apa? Tidak mungkin. Sekarang juga begitu. Walaupun muridnya 30, diharapkan selama pembelajaran si murid fokus memperhatikan, tidak ada kegiatan yang apa? Kalau HP lain, karena HP memang penunjang untuk apa? Pendidikan. Komputer alat penunjang untuk pendidikan, untuk lebih memfokuskan lagi, untuk lebih mempercepat pemahaman. Namanya apa itu tadi? Wajah santri ketemu dengan wajah kiai, wajah murid ketemu dengan wajah guru. Nah, ketika guru ya, ketika guru sudah mengajarkan, maka murid harus memperhatikan. Nah, dulu kasusnya dua orang. Disiplin. Seimbang jasmani rohani. Terbentuk kesucian lahir batin. Saya ulangi lagi. Sekolah di sekolah agama seperti SMK Muhammadiyah 1 Sleman, manfaat akhiratnya insya Allah surga. Manfaat dunianya minimal bagi anak menjadi disiplin, seimbang jasmani rohani, terbentuk kesucian lahir dan batin. Saya jelaskan singkat ya, karena waktu ya. Di sini itu diajari sholat, diajari puasa, diajari, diberi pengetahuan tentang zakat. Tiga-tiganya ini sudah diteliti oleh para ahli. Kalau orang melaksanakan tiga-tiganya, satu apa tadi? Sholat, dua apa? Zakat, tiga apa? Puasa, maka akan menjadi orang yang apa? Disiplin. Waktu zuhur ingat nyasa, waktu asar ingat maghrib, waktu maghrib ingat isya, waktu isya ingat subuh. Apalagi sholatnya ingin berjamaah, ingat harus ke masjid. Mengingat sesuatu seperti itu namanya apa? Kegiatan jasmani. Mengingat kegiatan yang terkait dengan jasmani itu menjadikan jasmani kita itu menjadi apa? Disiplin. Karena disiplin itu dibangun dengan kebiasaan. Mohon maaf ya, saya sebut satu contoh. Ada seorang ahli ilmu jiwa agama, namanya Dr. Yaqi Yahdaroja. Bukunya judulnya Psikologi Agama, itu mengatakan begini: religious consciousness sama religious experience. Perasaan keagamaan dan pengalaman keagamaan. Maka di dalam agama Islam, ibadah itu diulang-ulang. Mengulang-ulang pelaksanaan ibadah itu membentuk kepribadian. Dan sudah diteliti, orang yang melaksanakan sholat itu menjadikan orang itu menjadi apa? Disiplin. Terdidik atas sholatnya. Maka dari itu, dari orang Islam, itu misalnya barang podo bedino ra itu jelek. Gitu. Misalnya masjid bingiro saiki podo ra itu jelek. Maca Quran 30 juz khatam sesuk maca meneh ora itu jelek. Mas yo harus yo juz piro 15. Yo ngapunten nggih mboten saged derek. Mergi sarengan badhe tuwi mbahku iki lebih sakit. Nah nek alasane mergo arep pilih mbahnya sing lara itu bisa diterima. Orang yang harus wong ki arep tilik apa?
Mbak Yuni itu ya dia harus justru 15 wis tahu kan gitu kan mau Quran kok jawab wis apa wis tahu. Ini ada yang keliru, karena aturan itu diturunkan untuk dibaca berkali kan. Sholat subuh bendino rakaat ra itu sini nyawang kusine bendino kuwi ya ra itu nama saya suwe kudu saya nama seneng Meresani aset kamawan desa satu Sleman, sesuai saya seneng. Jadi lagunya nama. Ya dulu nggak ya? Aku milih, gitu dulu. Tidak ada. Itu nanti tidak langsung betul. Lantas, yang kedua, seimbang jasmani, rohani. Ya sudah diteliti termasuk puasa. Sambil contoh puasanya bukan sholatnya ya. Orang yang puasa itu akan seimbang antara jasmani dan rohani. Apa buktinya? Jasmani diteliti termasuk tafsir Al-Marughi mengatakan, saya besok malam akan diundang di Sebayu untuk memberikan pengajian. Saya masih ingat dulu ketika di Sebayu itu disampaikan yang namanya puasa itu mampu menjadikan seseorang ya la'alakum tatakun itu bisa terbentuk kalau ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Imannya kuat, tapi solidaritas sosialnya juga kuat. Bahkan dinyatakan di tafsir Al-Marughi, orang yang rajin menjalankan sholat, menjalankan puasa itu di akhir bulan Ramadan lemah jahat ya, lemah yang buruk itu akan luruh. Akhirnya diteliti oleh para dokter dan para dokter ternyata bisa menemukan hasilnya. Ternyata memang puasa menjadikan sehat lantaran lemak buruknya menjadi apa? Luruh. Itu yang disebut dengan puasa bisa menseimbangkan antara jasmani dan awake ya dadi sehat, atine cerak karo Gusti. Dan yang paling terakhir terbentuk kesucian lahir dan batin. Nah, poso wis setok mboten kula jelaske. Jadi suci batinnya. Zakat juga tidak perlu penjelasan. Orang yang rajin zakat, batinnya akan tersucikan, terbersihkan. Sekarang sedikit tentang sholat ya, untuk contoh saja. Singgung contoh mantenannya. Mantenannya kui. Kok mantenannya? Mantenannya kui. Oh iya, mantenannya lagi seragam adus. Kadang-kadang bapak ibu kata sekali kan zaman mantenannya sedino yang terus pingiro ping limo. Pertanyaannya, kok adus sing limo? Sebabnya mantenannya. Karena lek kumpul ping limo, karena manten dan subuh kumpul adus, banduhur kumpul adus, barngasa kumpul adus, barmade pernah boleh. Nah, kalau saya double dan mohon maaf ya bisa bang. Nah, itu yang disebut dengan sholat mampu membentuk, membuat kesucian lahir dan batin. Terbukti, nek dadi wong Islam sing apik nindakake sholat suci lahir batin. Nyatane dadi manten anyar 100 ping 5. Mergo pengen suci lahir dan batinnya. Niat mandinya itu suci batinnya, mandinya itu sendiri suci lahirnya. Maka mandi untuk kegiatan ibadah bisa mensucikan lahir dan batin. Ini yang bisa kami sampaikan. Nanti mohon penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah sinergi tepat dengan apa yang kami sampaikan, ada kesesuaian. Mudah-mudahan selain informasi tentang pendidikan, prinsip dari dukung. Oh iya, saya tunggal pro dari Madu. Pak Kirman niki nggih alumni SMK Muhammadiyah 1 Sleman. Tepuk tangan dulu dong. Tidak, rakyat rata panggung jare ya. Kulo niku riyen cekelane yo gemuk. Niku las, kulo ngelas sakit ngelas. Kulo li praktek napa? Li praktek damel scroll. Dulu mesin buburnya ada di rumahnya Pak Jamuri ini, anggaran kulo gawe sekrup sakit, ajeng sekrup truk, apa sekrup ban truk, sekrup ban no, sakit nih. Iya, kulo dia mau diwarai tadi nek numpak motor,
kok macet ning dalem. Niku sing ditili pisanan bensin. Nek bensinnya kok cedok bisa kebang, terus busine, gitu. Busine meletik apa? Kurang. Dan bensin meletik terus makin karburator. Ane wes apa yo? Wes bensin ana meletik, nama yo meletik. Akan terus karburator saya kok tetep raung nek iki pedhot mesin. Iki ana aturane gitu. Logikane wong SMK wis jos lain yo jos, tadine ya jos. Dadi nek ana wong pintu motor nanti kok pedut meja itu kleru itu terus itu ada logika yang apa logika yang dan insya Allah sekolah desa kalau panjang satu Sleman logikanya nalane dari nama ya nada ya katanya memilih mengatakan ini sang aturakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.